Begitu banyak filsafat manusia. Gantinya kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan orang-orang yang berfilsafat, atau kita mendengar pelawak-pelawak yang membawakan Injil sekalipun, seringkali ya. Tanpa apa? Dengan membuka 1-2 ayat, lalu comot-comot sini 1-2 ayat supaya kita dibuat tertawa dan lain sebagainya. Kita tidak memiliki firman Tuhan yang menguatkan kita saat ini. Sejauh manakah pelajaran kita katakan? Sejauh manakah Anda berakar dalam nubuatan, dalam firman Tuhan, yang menunjuk kepada Kristus, baik pada kedatangan yang pertama dan yang kedua, dan secara khusus, di waktu-waktu terakhir ini, mengapa kita harus berakar dalam firman Allah? Mengapa? Kenapa? Karena begitu banyak tradisi umat manusia. Begitu banyak filsafat manusia. Gantinya kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan orang-orang yang berfilsafat, atau kita mendengar pelawak-pelawak yang membawakan Injil sekalipun, seringkali ya. Tanpa apa? Dengan membuka 1-2 ayat, lalu comot-comot sini 1-2 ayat supaya kita dibuat tertawa dan lain sebagainya. Kita tidak memiliki firman Tuhan yang menguatkan kita saat ini. Kita lebih suka untuk mencari segala entertainment yang membuat kita apa ya? Kita dapat dipuaskan dengan ketawa-ketawa kita ataupun hal-hal yang manusia lakukan ya. Tapi marilah kita berakar kepada firman Tuhan ya. Di waktu-waktu terakhir ini pertanyaan, mengapa kita harus berakar dalam firman Allah? Termasuk dalam nubuatan-nubuatan. Dan mengapa memahami nubuatan-nubuatan ini sangat penting, terus teristimewa bagi pekerjaan misi. Kita harus memiliki fondasi. Kenapa? Artinya, kalau kita membangun satu rumah, bukan data satu fondasi yang kuat. Fondasi kita hanya mau mendengar apa yang kita mau dengarkan. Fondasi kita hanya mau mendengar apa yang membuat kita hanya tertawa-tawa dengan apa khotbah-khotbah yang kita mau dengar itu yang cuma hanya bikin lelucon dan lain sebagainya. Bangunan iman kita tidak akan kuat, saudara. Bangunan kekuatan iman kita itu akan gampang goyang ya. Kita tidak tahu apa yang Tuhan katakan. Kita mungkin lebih mendengar apa yang pelawak katakan, gantinya firman Tuhan. Pelajaran kita saat ini, marilah kita melihat fondasi firman Allah yang kuat dan bagaimana fokus Yesus kepada murid-murid yang akan menjalankan misi adalah agar supaya mereka sebelum menjalankan misi, bahkan sebelum Roh Kudus turun, mereka sudah memahami bagaimana misi Yesus terlebih dahulu. Misi Yesus mereka pahami sebelum mereka juga menjadi peserta dalam menjalankan misi Yesus tersebut. Jadi murid-murid di kamar atas, kita sudah baca tadi, Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab apa? Dan kitab Mazmur. Ini perkataan yang sama sebelum Yesus bertemu dengan murid-murid ini. Yesus telah bertemu dengan 2 murid dalam perjalanan mereka ke Emmaus ya. Kedua murid, bukan di antara 11 murid yang sudah dekat dengan Yesus nih, bukan ya. Jadi ada hal yang sama Yesus telah nyatakan kepada mereka ya. Dari 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus, Lukas 24 ayat 26 sampai 27 katakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya? Yesus berkata kepada 2 murid itu ya. Lalu ia menjelaskan, ya, Yesus berkata kepada 2 muridnya apa? Bahwa Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi, apa kitab yang dibuka Yesus? Banyak orang Kristen pada saat ini. Itu salah satu penipuan setan pada saat ini. Katakan, wah nggak perlu lagi itu perjanjian lama. Perjanjian lama kita tidak perlu. Bahkan saat ini ada Alkitab itu, Alkitab saat ini orang-orang datang ke gereja itu Alkitabnya hanya perjanjian baru, dan yang dari perjanjian lama itu hanya kitab Mazmur. Hanya kitab Mazmur saja yang apa? Yang dibawa. Jadi ada gitu Alkitab, saya pernah beli, tapi saya nggak pernah mau beli itu ya. Perjanjian baru dan kitab Mazmur itu saja. Mereka tidak mau melihat. Tidak mau lihat kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi lainnya. Mereka tidak mau lihat, tidak mau peduli. Mereka bilang itu perjanjian lama, perjanjian kuno yang sudah harus kita tidak perlu pikirkan lagi. Kita harus buang itu dia. Itu perjanjian, itu orang Yahudi aja yang punya itu dia. Bukan lagi untuk orang Kristen yang percaya Kristus. Mari kita hanya fokus pada perjanjian baru. Hati-hati, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan bahwa pada saat Yesus ingin menguatkan umat-umatnya, murid-muridnya,
pada saat Yesus ingin membawa mereka untuk memiliki fondasi misi, maka fondasi misi itu dia ambil dari Alkitabnya dia saat itu, yaitu Perjanjian Lama. Ya, kita Perjanjian Lama dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki. Dan kalau kita lihat untuk memahami Perjanjian Baru, kita untuk memahami misalnya kitab Wahyu di Perjanjian Baru. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengerti dengan kitab Wahyu? Kenapa? Karena begitu banyak hal-hal yang sudah dinyatakan sebelumnya dari dalam kitab Daniel, itu kemudian dapat kita lihat hubungannya dengan kitab Wahyu. Jadi kitab pernyataan yang dinyatakan dalam kitab Wahyu adalah hal-hal yang ditutup dalam kitab Daniel. Dalam Daniel pasal 12, Daniel diperintahkan untuk apa? Memeteraikan kitabmu ini. Nanti pada saat pengetahuan bertambah, pengetahuan tentang apa? Tentang pemahaman tentang apa yang nubuatan-nubuatan dalam kitab Daniel, manusia akan pelajari, apalagi setelah mereka melihat Yesus Kristus dan kitab Wahyu ditulis, itu kemudian nubuatan kitab Daniel yang belum terlihat, belum terbuka, akan dibuka di kitab Wahyu. Ya. Itulah sebabnya banyak orang bingung dengan kitab Wahyu, karena mereka tidak melihat Perjanjian Lama, tidak melihat kitabnya Yesus, saudara. Tidak melihat kitabnya Yesus. Itulah penting bagi kita. Jangan kita buang kitab Perjanjian Lama. Kita hanya pegang kitab Mazmur. Ya. Tidak. Itu kitabnya Yesus. Itulah fondasi firman Allah yang Yesus bagikan kepada para murid-muridnya. Kitab Perjanjian Lama itu bagi orang Ibrani saat ini. Ya, Perjanjian Lama itu disebut dengan nama Tanak. Ya. Itu yang terdiri dari 3 huruf Ibrani, TNK, Tanak. Ya. TNK, Tanak, yang merujuk pada 3 bagian komponen Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama kita, yaitu Torah, 5 kitab Musa, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, 5 kitab Musa, yaitu mulai dari Minggu Penciptaan sampai kematian siapa? Sampai kematian Musa. Lalu yang N, Tanak, itu di N itu adalah Nevi'im. Nevi'im artinya nabi-nabi, mulai dari kitab The Former Prophet, yaitu kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, itu dianggap sebagai nabi-nabi awal. Sampai kemudian nabi-nabi akhir. Nabi-nabi akhir dibagi nabi-nabi yang besar seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel, karena tulisannya panjang-panjang, sampai minor prophets. Minor prophets itu yang nabi-nabi kecil seperti Joel dan lain sebagainya, ya. Jadi ini semua kitab Nevi'im ini adalah pemukiman Israel pertama di Kanaan dari kitab Yosua sampai kehancuran Ka'bah pertama tahun 586 sebelum Masehi, saat bangsa Israel itu sudah ditawan di Babylon. Lalu apa itu kitab Ketuvim? Ketuvim artinya tulisan-tulisan, writings, ya. Itulah seperti Mazmur, Amsal, kitab sastra, puisi, catatan sejarah. Jadi ini semua adalah kitab Perjanjian Lama, dan inilah kitabnya Yesus, saudara, ya. Mulai dari hukum, Taurat, atau sebenarnya instruksi, bukan hukum, nih. Lebih tepatnya Torah itu berarti instruksi atau yarah. Torah dari kata yarah artinya arah, yang mengarahkan kita. Jadi itulah dari kitab instruksi atau Torah ini, kemudian nabi-nabi, lalu writings, ya, Anda bisa lihat di sini. Dan inilah kitab sucinya Yesus. Yesus tidak membuka kitab kisah para rasul. Yesus tidak membuka kitab Wahyu. Di zaman Yesus itu belum tertulis, belum ada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, belum ada, saudara. Ya. Rasul-rasul di zaman Yesus, Rasul Paulus saja, dia sedang tulis semua. Tapi pada saat Rasul Paulus berbicara tentang kitab suci, dia bicara tentang kitab sucinya Yesus, dia bicara tentang tanah tersebut. Tanah tersebut, yaitu Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Ya. Itulah kitabnya Yesus. Kalau Yesus saja masih menghormati kitabnya dia, kitab tanah tersebut, kenapa kita yang mengaku pengikut Yesus, kita buang, kita hanya ambil Mazmur, saudara. Sayang sekali. Ya. Padahal Rasul Paulus kepada Timotius, apa yang Rasul Paulus katakan? Dalam 2 Timotius 3, 15, 16. Dia katakan, ingatlah juga, dia bilang ke Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kitab suci yang mana ini? Matius, Markus, Lukas. Oh, belum ada itu, saudara. Yang ada itu Kejadian sampai Maliaki, kitabnya Yesus. Jadi itulah kitab sucinya Timotius. Rasul Paulus katakan, ingat, bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, dari Kejadian sampai Maliaki, yang dapat memberi hikmat. Kalau Rasul Paulus sudah bilang begini ke Timotius, lalu Anda, umat-umat Kristen saat ini katakan, kita nggak perlu lagi tuh kitab Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maliaki, kita nggak perlu, kan udah ada perjanjian baru.
Apa Anda mau melawan apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini ya? Rasul Paulus katakan apa? Itu kitab Kejadian sampai Maliaki, yaitu kitab suci, dapat memberi hikmat kepadamu. Kitab Kejadian sampai Maliaki, kitab Perjanjian Baru yang namanya Tanakh itu menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kalau kita hanya mau megang Perjanjian Baru, kita sunat kita Perjanjian Lama, waduh, kita tidak dituntun kepada iman kepada Kristus, kepada tidak akan dituntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus kemudian katakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Oke? Itu kan Kejadian sampai Maliaki itu diilhamkan Allah. Jangan kita langsung buang semua itu ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pada saat Yesus berbicara dengan murid-muridnya di ruangan atas, dan sebelumnya, pada saat dia berjalan dengan 2 orang murid dari Yerusalem menuju Emmaus, Yesus mengagungkan, saya harus gunakan kata ini, dia mengagungkan, mengutamakan kitab Perjanjian Lama, saudara ya. Dalam Lukas 24, 13, 15 ya. 2 orang murid ya, Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus ya, yang kurang lebih 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang sedang terjadi pada saat Yesus. Mereka belum tahu tentang Yesus sudah bangkit ya. Mereka sudah bercakap, Yesus sudah disalibkan ya. Nah, ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 17 katakan, Yesus kemudian berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang namanya Kleopas. Jadi ini bukan si Petrus atau siapa, ini Kleopas ini ya. Bukan Kepas, bukan Kefas, jadi bukan Petrus ya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Dengan kata lain, kamu nggak tahu ada yang disalibkan, kamu nggak tahu ada Yesus Kristus yang disalibkan, ya. Lalu kemudian masuklah mereka dalam perbincangan mereka. Apa ayat-ayat berikutnya? Di ayat berikutnya, ayat ke-19, kita melihat kesalahan yang dimiliki dari sudut pandangan mereka, dari paradigma mereka. Yang pertama, lalu Yesus berkata kepada mereka, katanya dalam Lukas 24:19, lalu katanya kepada mereka, apakah itu? Apa yang terjadi belakangan ini? Silakan kasih tahu saya apa yang terjadi belakangan ini. Lalu jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Coba lihat sini, siapa Yesus bagi mereka? Siapa Yesus sesungguhnya bagi kedua murid ini? Yesus itu bukan Mesias, Yesus bukan anak Allah. Yang mereka tekankan Yesus orang Nazaret itu, Yesus itu dari Nazaret. Silsilah duniawinya Yesus. Ya. Bukan di anak Allah. Mereka nggak bilang, oh Yesus itu anak Allah, dan Yesus itu Mesias, juru selamat. Enggak. Karena apa? Karena seperti kita pelajaran kita tadi malam. Kalau dia juru selamat, Mesias, kok dia mati? Ya, dia membangkitkan Lazarus, kok dia mati? Itulah paradigma yang salah ya. Karena apa? Paradigma manusia saat itu seperti pelajaran kita tadi malam ya, seeing is believing. Ya, mereka melihat dulu baru mereka mau percaya. Padahal paradigma Allah, kalau kita percaya, kita pasti akan bisa melihat. Tapi mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya Yesus anak Allah. Mereka hanya mempercayai Yesus dari silsilah duniawinya orang Nazaret. Oh, Yesus seorang nabi, jabatan duniawi Yesus. Ya, memang berapa kali Yesus disebut dalam kitab Lukas sebagai nabi ya. Yesus disebut sebagai nabi. Tetapi Yesus bukan hanya nabi, dia adalah Mesias. Posisi dan jabatan Yesus sesungguhnya adalah anak Allah dan juru selamat umat manusia. Lalu apalagi fondasi lain yang salah. Jadi siapa Yesus sesungguhnya? Salah mereka. Wah, dia hanya orang manusia dari Nazaret. Oh, dia itu hanya nabi. Nabi itu kan manusia yang membicarakan apa yang datang dari Allah untuk diberikan kepada manusia. Mereka tidak melihat dia adalah anak Allah ya. Berikutnya, siapa yang sesungguhnya menyerahkan Yesus, mereka lihat dalam hal yang salah ya. Lukas 24 ayat 10. Tetapi setelah Yesus dikatakan apa? Yesus yang orang Nazaret ya, seorang nabi, tapi apa? Tetapi imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka
Yang mereka lihat itu apa yang di depan mereka. Ya, yang mereka lihat itu adalah apa yang paradigma mereka itu apa yang nyata. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan yang kita lihat itu kadang-kadang itu bukan kenyataannya ya. Mereka tidak melihat ada pertentangan besar yang sedang terjadi antara kuasa kegelapan, kuasa setan dan kuasa kasih Allah yang sedang bertempur untuk apa? Untuk menyatakan siapa Allah yang kasih. Jadi mereka tidak melihat hal tersebut. Pertentangan yang besar mereka tidak lihat. Yang mereka lihat hanya apa? Wah, Yesus disalibkan oleh kepala-kepala imam-imam dan pemimpin-pemimpin kami. Apalagi? Yang fondasi yang salah aja, pengharapan mereka yang salah. Apa pengharapan yang sesungguhnya itu mereka tidak miliki. Mereka pikir mereka hanya akan lepas daripada jajahan orang Romawi. Padahal ayat 21, apa yang mereka katakan ini ya. Setelah mereka salah melihat siapa, kenapa Yesus harus mati disalib, mereka juga salah melihat pengharapan mereka, salah mereka mengerti. Ayat 21. Padahal ini mereka katakan, kedua murid ini katakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi ya, kita kalah gitu kan. Yesus yang harusnya membebaskan kami dari tawanan Romawi mati ya. Dia sudah mati ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka ayat 25 sampai 27 ya. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Seluruh kitab suci memiliki nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama. Itu bisa Anda baca nubuatan tentang penderitaan Yesus dalam Mazmur 118, Yesaya 53, orang-orang Yahudi sampai saat ini. Mungkin saudari Arda bisa kesaksian. Bagaimana Yesaya 53 itu kadang-kadang mereka nggak mau terima. Bagaimana mungkin Mesias itu kok harus menderita dan lain sebagainya. Tapi inilah Yesus sudah katakan penderitaannya itu adalah kemuliaannya. Kenapa dimuliakan? Karena seluruh alam semesta akan melihat bahwa kasih Allah itu tidak tanggung-tanggung. Kasih Allah tidak tanggung-tanggung saat anak Allah, pencipta langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini harus mati di kayu salib. Ya. Tapi itulah yang menyebabkan kemuliaan Yesus itu dinyatakan. Kemuliaan Allah dinyatakan itu kasihnya kepada umat manusia. Ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara, inilah fondasi yang harus kita miliki. Pada saat kita menjalankan misi Allah. Menjadi peserta dalam misi Allah. Kita harus melihat bagaimana Allah menginginkan kita memiliki fondasi keluar tersebut. Itulah sebabnya kalau kita lihat dalam kisah ini, kita jangan kecil hati kalau Anda pikir, aduh pendeta saya nggak tahu apa-apa untuk menjalankan misi, untuk membagikan firman Tuhan. Mungkin saya nggak punya pemikiran yang dalam ataupun memiliki pemahaman yang dalam tentang firman Tuhan dan lain sebagainya. Ya, mungkin Anda bisa membandingkan diri Anda mungkin dengan pendeta-pendeta atau dengan saya dan lain sebagainya. Ini bukan sayanya atau pendeta-pendeta atau apa, tapi adakah Anda mau menerima, ya, mau menerima tawaran atau kedekatan yang Yesus tawarkan kepada kita. Untuk kita memiliki fondasi yang kuat dalam membagikan misinya. Nah, mari kita lihat, mari kita ulangi sedikit lagi dengan secara cepat ya. Apa yang Yesus lakukan agar supaya saudara dan saya memiliki fondasi yang kuat? Yang pertama, untuk memiliki fondasi kuat, kita lihat bagaimana Yesus sendiri yang mendekat. Bukan kita, tapi usaha untuk mendekati kita itu dilakukan oleh Yesus. Lukas 24 ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Kalau kita bergumul, ada mungkin firman Tuhan yang kita tidak dapat miliki. Kita nggak ngerti, pendeta. Aduh, ada orang yang bertanya, pendeta. Orang yang bertanya tentang ayat ini, saya nggak ngerti ini, pendeta. Gimana dong, pendeta? Ketahuilah, pada saat ada hal-hal yang tidak kita mengerti, seperti kedua murid ini, Yesus ketahuilah sedang mendekat kepada kita. Yesus ingin memberikan pemahaman firman Tuhan kepada kita. Ya. Jangan pernah kita merasa kita tidak berdaya untuk menjawab orang yang mungkin memiliki pertanyaan Alkitab ataupun pemahaman yang Anda sendiri tidak dapat mengerti dari firman Tuhan. Ketahuilah seperti
kedua murid ini yang sedang bergumul dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Pertama-tama, Yesus sendiri mendekat. Percayalah, Yesus yang sendiri mendekat. Dan bukan hanya dia mendekat, Yesus terlibat. Karena untuk kita saat ini, ya, keterlibatan Yesus kita nanti bisa lihat. Tapi pada saat itu kedua murid-murid ini apa? Yesus terlibatnya dalam apa? Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Tahukah Anda, pada saat Anda mungkin sedang ingin mencoba memahami firman Tuhan, Anda, gimana ini pemahaman, gimana saya mau mengerti ini? Atau orang yang bertanya, bagaimana saya mau menjawabnya? Kalau kita berdoa, maka Roh Kudus akan datang kepada kita saat ini. Roh Kudus akan bertanya, apa pemahaman Anda? Ya, Roh Kudus akan bertanya kepada Anda dalam apa yang kau pahami. Jadi usahakan dulu kita mencoba untuk memberikan jawaban terhadap apa yang kita ketahui. Sorry. Kita mencoba untuk memberikan jawaban terhadap apa yang kita ketahui. Jadi itulah pertanyaan pertama. Jadi jangan takut kalau kita memiliki pemahaman mungkin yang boleh bilang mungkin tidak tepat, tapi minimal itu membantu kita untuk berpikir, ya. Membantu kita untuk berpikir, ya. Apa yang kamu percakapan? Jadi Yesus terlibat dengan memberikan apa, ya? Memberikan pertanyaan, ya. Memberikan pertanyaan kenapa? Supaya kita terbuka. Supaya Roh Kudus mengetahui bahwa saudara dan saya sedang mencoba untuk mencerna, mencicipi firman Tuhan, ya, mencoba untuk memikirkan yang dapat kita pikirkan. Dan kemudian dari situ kita apa? Yang pada saat kita mencoba untuk terbuka, lalu kita juga nanti akan melihat ketidaksanggupan kita untuk berpikir tersebut. Disitulah kemudian Roh Kudus akan membantu kita. Jadi Yesus terlibat. Yesus terlibat, dan Yesus yang ketiga, Yesus membuka firman. Jadi pada saat kita bertanya-tanya dan kita memiliki pemahaman, Roh Kudus akan berbisik kepada kita. Apa yang terjadi kemudian? Bisikan Roh Kudus akan menyatakan, Pendeta Rantung, kamu mungkin misalnya ya, sudah mencoba untuk mencari jawaban terhadap kenapa ini kok makanan-makanan yang haram, kalau Yesus sudah katakan binatang-binatang haram, bukan makanan, ya, binatang-binatang haram di dalam Kisah Pasal 10, kok sekarang dihalalkan Tuhan. Nah, misalnya begitu, ya. Maka apa pemahamanmu? Kita bertanya, kita dibuka pemikiran kita, apa pemahaman kita. Lalu kemudian yang terjadi adalah Roh Kudus akan menuntun kita, coba tolong baca semua Kisah Para Rasul Pasal 10 untuk melihat apa di situ konteksnya, apa makanan itu menunjuk kepada apa. Itu bukan menunjuk kepada makanan dari binatang haram yang sekarang dihalalkan. Yang dihalalkan boleh menjadi makanan, binatang haram yang diharamkan itu tidak pernah menjadi makanan. Tapi ternyata Kisah Pasal 10 bukan bicara tentang binatang haram, tetapi tentang manusia-manusia yang diharamkan oleh orang-orang Yahudi, seperti diharamkan oleh Petrus dalam Kisah Pasal 10. Itulah kita akan melihat semua pada saat kita membuka firman Tuhan, membaca keseluruhan pasal tersebut, membaca atau mengambil ayat-ayat lain yang dapat membantu kita untuk melihat ayat yang susah tersebut. Itulah yang Yesus lakukan. Itulah yang Yesus lakukan dalam Lukas 24 ayat 27. Lalu yang menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Jadi hati-hati kalau kita memiliki satu pemahaman, satu teologi, ya, yang hanya dari satu-satu ayat begitu. Waduh, kita harus melihat bagaimana itu penjelasannya itu dari keseluruhan kitab suci. Inilah, ya, Allah ingin kita memiliki kekuatan, fondasi, dan fondasi itu bukan apa, ya? Bukan dari ini pemahaman ini mungkin dari saya dapat inspirasi, pendeta. Dari inspirasinya dari mana? Mungkin dari kitabnya orang Islam. Inspirasi bukan dari kitabnya orang Buddha atau orang Islam. Kita firman Tuhan, ya, Alkitab kita itu yang menjadi fokus. Atau bukan kita bilang, saya dapat inspirasi untuk menjawab pertanyaan ini, pendeta, dari berita-berita yang sedang terjadi saat ini. Itu jangan kita berpikir seperti itu untuk mencari jawaban sehubungan dengan pergumulan kita dengan apa? Hal-hal yang tidak dapat kita mengerti, ya. Tentu saja kita bisa melihat hal-hal yang sedang terjadi, apa yang sedang terjadi dalam dunia ini, peperangan yang sedang terjadi, masalah-masalah sosial, masalah-masalah sensual, dan lain sebagainya. Ya, kita bisa berfokus pada itu. Tapi biarlah fokus kita yang utama adalah firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itulah yang memberikan inspirasi yang utama. Ya, aplikasinya boleh saja dengan apa yang sedang terjadi dengan yang dalam dunia ini. Tapi pertama-tama kita harus memiliki inspirasi kita yang kita dapati hanyalah dari firman Tuhan, ya.
Allah ingin kita memiliki fondasi ilahi, ya, bukan fondasi duniawi yang dengan pemahaman-pemahaman filsafat dunia dan lain sebagainya. Yesaya 41 ayat 10 katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Memahami firman Tuhan juga dapat kita diberikan. Untuk meneguhkan kita dalam firman Tuhan, itu juga akan diberikan. Tuhan sudah janjikan, ya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Yesus yang apa? Yesus yang memiliki apa? Yang mendekati kita, yang terlibat, yang seperti kita sudah lihat tadi apa? Yang membuka firman, dan bukan itu saja. Setelah Yesus dengan Roh Kudus pada saat ini, seperti kepada kedua rasul di Emmaus itu, ya. Yesus bukan hanya membuka firman, tapi yang kemudian kita dapat lihat adalah Yesus tinggal bersama. Artinya pada saat itu kepada kedua murid, ya, ini apa dikatakan terjadi. Lalu mereka mendekati, Lukas 24:8. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, abide with us. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi Yesus bukan hanya membuka firman Tuhan bagi kita, tapi Yesus ingin agar firman itu tinggal bersama-sama dengan kita. Yesus yang adalah firman, biarlah firman itu menjadi satu apa, ya? Menjadi satu penuntun yang pasti dalam kehidupan kita. Firman yang tinggal, bukan hanya firman yang kita dengar, ya. Karena di sini kita lihat bagaimana Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Kalau firman Tuhan itu yang saudara dengar, firman Tuhan yang saudara renungkan, firman Tuhan yang tadinya mungkin Anda tidak dapat memahami, tapi kemudian Anda menghubungkan dengan keseluruhan kitab suci itu, maka firman itu akan tinggal dalam hati kita, dalam kehidupan kita, pada saat kita praktekkan. Pada saat kita praktekkan, disitulah Kristus, firman tersebut, kalau aplikasinya, ya, dari pelajaran ini, tinggal bersama-sama dengan kita. Dan apa akibatnya? Kalau firman Tuhan itu tinggal bersama-sama dengan kita. Pada waktu ia duduk makan dengan mereka, Lukas 24:30. Ia mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Baru saat itu, wah, indah sekali kisah ini, ya. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia kemudian lenyap dari tengah-tengah mereka, ya. Tetapi Yesus sudah tinggal dalam hati mereka, ya. Karena mereka mengenal dia. Inilah kerinduan Tuhan, ya. Tuhan yang ingin bersama dengan kita. Tuhan yang telah mendekat kepada kita, menuntun kita kepada firman-Nya agar kita memiliki fondasi yang kuat. Karena dengan fondasi yang kuat itu, saudari, yang saya kasih, kita akan mengenal dia. Kiranya Kristus yang telah tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya adalah Kristus yang juga akan tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita dapat terus-menerus mengenal dia. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.